Tahun 399 sebelum Masehi, di kota Athena, ratusan warga berkumpul di sebuah pengadilan. Mereka bukan sedang mengadili seorang jenderal, bukan pula seorang pengkhianat perang. Yang mereka adili hanya seorang pria tua, seorang filsuf, Sokrates namanya. Kejahatannya terdengar aneh. Ia dituduh merusak pikiran para pemuda di kota itu dan tidak menghormati dewa-dewa di dalamnya. Namun di balik tuduhan itu, ada sesuatu yang lebih jauh lebih dalam. Karena sebenarnya, kejahatan Sokrates hanya satu. Ia terlalu sering bertanya. Pertanyaan-pertanyaannya telah membuat para politisi Athena terlihat bodoh. Dan bagi sebuah kota yang bangga dan fanatik dengan demokrasi, itu bisa menjadi sangat berbahaya. Cerita kota demokrasi kuno itu dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kota Athens adalah salah satu eksperimen politik paling berani dalam sejarah manusia. Di sini tidak ada raja, tidak ada kaisar. Keputusan negara dibuat oleh warganya sendiri. Sistem ini kelak dikenal sebagai Athenian Democracy. Namun di tengah sistem itu, muncul seorang filsuf yang mulai mempertanyakan sesuatu yang sangat mendasar. Apakah mayoritas selalu benar, katanya? Apakah semua orang benar-benar memahami apa itu keadilan? Dan pertanyaan yang paling kritis berbunyi, apakah demokrasi selalu menghasilkan keputusan yang bijak? Untuk memahami mengapa pertanyaan itu begitu mengganggu, kita harus mengenal cara Sokrates berpikir. Namun sebelum masuk ke dalam alam pikirannya, hal pertama yang membuat Sokrates unik adalah satu fakta sederhana. Ia tidak pernah menulis buku. Semua yang kita ketahui tentang dirinya berasal dari tulisan murid-muridnya, terutama Plato dan Xenophon. Alih-alih menulis, Sokrates lebih suka berjalan-jalan di pasar kota. Ia sering menghentikan orang-orang, para politisi, pedagang, dan penyair. Lalu, ia mengajukan pertanyaan yang terdengar sederhana kepada mereka. Apa itu keberanian? Apa itu keadilan? Apa itu kebaikan? Namun, percakapan itu hampir selalu berakhir dengan kejutan. Karena setelah beberapa menit diskusi, orang yang tadinya yakin dengan jawabannya mulai menyadari sesuatu. Jawaban mereka tidak konsisten. Metode ini sekarang dikenal sebagai Socratic Method, sebuah teknik berpikir yang menggunakan pertanyaan untuk menguji klaim pengetahuan. Dan metode ini sering membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Bagi Sokrates, masalah terbesar dalam politik bukanlah korupsi, bukan juga ambisi kekuasaan. Masalahnya adalah ketidaktahuan. Menurut Sokrates, banyak orang berbicara tentang keadilan. Banyak orang mengklaim memahami moralitas. Namun ketika diminta menjelaskan secara jelas, definisi mereka sering runtuh. Sokrates bahkan memiliki pandangan yang sangat radikal. Ia percaya bahwa kejahatan terjadi karena ketidaktahuan. Artinya, jika seseorang benar-benar memahami apa yang baik, maka ia tidak akan melakukan kejahatan. Konsekuensinya sangat besar jika para pemimpin tidak benar-benar memahami apa itu keadilan. Bagaimana mereka bisa membuat keputusan yang benar bagi masyarakat bila mereka tidak benar-benar memahaminya? Di Athena, banyak jabatan politik ditentukan oleh pemilihan warga, kadang bahkan melalui undian. Bagi banyak orang, ini adalah simbol keadilan. Namun bagi Sokrates, sistem ini memiliki masalah. Ia sering menggunakan analogi sederhana. Bayangkan sebuah kapal. Jika kapal itu akan berlayar di tengah badai, apakah kita akan memilih kapten berdasarkan suara mayoritas penumpang? Atau berdasarkan siapa yang paling memahami navigasi? Bagi Sokrates, jawabannya jelas. Kepemimpinan seharusnya didasarkan pada pengetahuan, pada kemampuan, bukan popularitas. Dan disinilah pemikirannya mulai berbenturan dengan demokrasi Athena.
Karena jika logika Sokrates benar, maka keputusan mayoritas belum tentu keputusan yang paling bijak. Di masa Sokrates hidup, situasi politik Athena saat itu sedang tidak stabil. Kota ini baru saja melewati perang besar, konflik panjang yang dikenal sebagai Peloponnesian War. Perang ini melemahkan Athena secara ekonomi dan politik. Ketegangan sosial meningkat, rasa saling curiga juga meningkat. Dalam situasi seperti itu, seorang filsuf yang terus-menerus mempertanyakan kepemimpinan di kota itu mulai dianggap sebagai ancaman. Apalagi beberapa mantan murid Sokrates pernah terlibat dalam pemerintahan oligarki yang kontroversial. Bagi sebagian warga Athena, Sokrates bukan lagi sekedar guru filsafat. Ia mulai terlihat seperti pemberi pengaruh yang berbahaya. Akhirnya, pada tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates dibawa ke pengadilan. Tuduhannya ada dua. Pertama, merusak moral para pemuda. Kedua, tidak menghormati dewa-dewa kota. Dalam dialog apologi, Plato menggambarkan pembelaan Sokrates. Alih-alih meminta maaf, Sokrates justru membuat pernyataan yang terkenal hingga hari ini. Ia mengatakan bahwa kehidupannya adalah misi untuk menguji kebijaksanaan masyarakat Athena. Dan kemudian ia mengucapkan kalimat yang menjadi salah satu kutipan paling terkenal dalam sejarah filsafat. Hidup yang tidak pernah dipikirkan tidak layak dijalani, katanya. Namun bagi juri Athena, kata-kata itu tidak cukup. Juri akhirnya menjatuhkan vonis bersalah. Hukuman untuk Sokrates adalah meminum racun hemlock. Beberapa muridnya sebenarnya menyiapkan rencana pelarian, namun Sokrates menolak. Menurutnya, melanggar hukum kota berarti menghancurkan prinsip keadilan yang ia bela. Jadi, ia tetap tinggal. Dan pada hari terakhir hidupnya, ia meminum racun itu dengan tenang. Kematian Sokrates mengguncang dunia intelektual Athena kala itu, terutama bagi muridnya yang paling terkenal, Plato. Peristiwa ini membuat Plato mulai mempertanyakan sistem politik Athena. Dalam karya terkenalnya Republik, Plato kemudian mengembangkan ide radikal. Menurut Plato, negara ideal seharusnya dipimpin oleh orang yang benar-benar memahami kebenaran, yakni para filsuf. Konsep ini lalu dikenal sebagai philosopher king. Dengan kata lain, kematian Sokrates justru melahirkan salah satu teori politik paling berpengaruh dalam sejarah. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu sejak kematian Sokrates. Namun pertanyaan yang ia ajukan masih relevan. Apakah demokrasi selalu menghasilkan keputusan yang bijak? Apakah popularitas sama dengan kompetensi? Dan siapa yang sebenarnya layak memimpin masyarakat? Sokrates mungkin tidak memberikan jawaban pasti, namun ia memberi sesuatu yang mungkin lebih penting, sebuah metode berpikir. Metode untuk terus mempertanyakan. Karena dalam pandangan Sokrates, masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang selalu yakin, tetapi masyarakat yang berani meragukan dirinya sendiri. Jika kamu menikmati video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar tokoh filsafat mana yang ingin kamu pelajari berikutnya. Karena dalam sejarah manusia, ide yang paling kuat seringkali tidak dimulai dari pidato besar, tetapi dari satu pertanyaan sederhana. See you later.